Woi, Tot, di video kali ini gue pengen sedikit sedikit ngasih tahu rasa rasa yang mengganjal buat gue selama gue nge-review Android. Dan ya seperti yang lu lihat, ini adalah Sony Z5 yang udah berkali-kali gue jadiin konten. Di sini gue pengen ngebuat video yang lebih spesifik khusus ngebahas soal kamera nih cuy. Karena ya sering banget Android itu yang varian Z5 apalagi yang premium itu ya dikait-kaitkan soal perkameraan ya. Kalau kita lihat di sini iPhone SE, gue bandinginnya sama iPhone SE ya. Sebenarnya sih pengennya sih gue bandinginnya iPhone SE sama yang varian Z5 Premium. Cuman karena unit yang gue punya cuma Z5 biasa, ya udah gue coba komparasi. Gue nggak tahu sih lo ngelihatnya klop atau enggak, coba lu tonton aja deh dulu. Dan untuk harga SI-nya sendiri tuh di atas 1 jutaan ya. Sedangkan untuk harga si Sony Z5-nya yang non premiumnya, bukan varian premiumnya, itu mayoritas harga udah di bawah 1 juta semua cuy. Terlebih lagi kalau lu yang beli Docomo, tapi kalau bisa sih jangan Docomo lah. Jadi dengan harga di bawah 1 juta dan iPhone di atas 1 juta, gua nggak ngebandingin soal harga, cuman ya menurut gue ini udah sama-sama tua dan gue berkesan dengan kedua handphone ini cuy waktu gue kemarin-kemarin nge-review. Kita lihat dulu buat soal spesifikasi kameranya. Kalau buat iPhone SE, kameranya itu cuma 12 megapiksel seperti yang lu lihat sini. Terus kalau si Sony Z5-nya 23 megapiksel. Seperti biasa, persoalan pixelan itu cuman ukuran frame foto yang dihasilkan oleh jepretan kamera itu aja. Cuman yang pixel ini nggak menentuin hasil dari foto yang dijepret tersebut cuy. Itu udah sering banget dibahas, sama orang lain juga sering dibahas. Jadi kita nggak usah ngomongin gede kecil pixel. Kita coba ngelihat spesifikasi bawahnya, fiturnya. Untuk di bagian fiturnya itu sama-sama pakai flash juga, cuman bedanya si iPhone ini dual LED. Maksudnya flashnya ada 2 True Tone. Dan gue sedikit kasih tahu ke lu, True Tone itu berfungsi banget. Kayak misalnya lu foto tuh terlalu hasil flash itu biasanya kan white banget kan, terus ada objek tertentu tuh terlalu biru banget. Nah dengan ada two tone itu warnanya tuh terlihat lebih natural menggunakan flash. Cuman bukan berarti natural ya, lebih natural dibandingkan dengan satu flash aja. Nah buat si Z5 sendiri sih gue berkesannya apa ya, di samping hasil fotonya itu yang menurut gue bagus banget, pakai banget ya. Ini kita bicarain dengan kondisi yang old, sama-sama old ya, dengan harga yang nggak jauh beda. Sebenarnya sih kalau gue boleh bilang lebih cocok sih dikomparasi dengan varian yang premium cuy, karena untuk kamera lebih maksimal dibandingkan yang biasa. Tapi gue cuman punya yang ini. Dan ada satu yang mengganjal juga di Z5 ini, tetap aja buat hasil videonya itu gue lebih suka tetap di iPhone SE. Entah kenapa ada sedikit sesuatu yang mengganjal ketika gue ngerekam hasil video menggunakan si Sony Z5 ini. Dan gue nggak tahu spesifik kalau gue ngerekamnya pakai si Sony Z5 yang varian premium. Nah makanya itu gue pengen banget sebenarnya komparasi dengan yang varian premium. Cuman ya serba susah cuy, lagi kolorna itu mengapa-ngapain aja ribet. Jadinya ya udahlah, gue manfaatin beberapa gadget yang emang gue punya. Dan memang ini berkesan banget, kedua gadget ini dengan harganya murah. Terus si iPhone dan si Z5-nya ini benar-benar menurut gue tuh, gue ingat gitu hasil kamera tuh oke gitu. Maksudnya masih layak banget di tahun 2020 ini men. Jadi kalau kayak lu punya budget kayak sejuta, di bawah sejuta gitu, ya siapa tahu video gue ini mampu sedikit memberikan bayang-bayang, ilham, pikiran, asumsi dengan video yang lagi gue buat ini. Anjir, gue ngomong apaan sih Tot. Dan di sini kalau buat ngebahas soal fitur kamera, sebenarnya fitur kamera itu relatif ya. Cuman kalau bawaan standar, iPhone jelas kalah. Karena yang ada di iPhone itu ya kayak lu cuman jepret, rekam video, portrait, terus kayak panorama. Ya udah gitu-gitu aja cuy, nggak ada efek tambahannya lagi. Dan sekarang gue pengen kasih lihat hasil jepretan si Sony Z5.
Dan yang gue buat lebih nyaman lagi cuy mengenai handphone si Sony Z5 yang satu ini, ketika gue pengen foto gitu di luar ruangan yang silau-silau gitu, ini layarnya enak banget men. Maksudnya nggak terlalu silau gitu. Jadi itu gue nyaman gitu kayak ngambil gambar itu nyaman banget cuy. Makanya gue suka banget. Itu berkesan banget lah buat gue dengan ya sekarang harga udah murah banget kan. Sekarang kita ngomongin iPhone SE. By the way ini handphone yang satu ini handphone rakitan gue sendiri. Gue apa ya nggak tahu juga sih lu make ini masih nyaman atau nggak, cuman kalau dari gue pribadi tuh kalau buat kayak daily driver gitu kayak udah kurang ya menurut gue ya. Pertama kayak baterainya itu enggak banget. Itu baterainya enggak banget cuy. Dan kalau ngerekam video itu bukan ngerekam, kalau nonton video itu speakernya itu kayak kurang nendang, karena biasanya kan iPhone terbaru kan bukan biasanya iPhone terbaru tuh kan udah atas bawah kan, jadi menurut gue udah kurang lah. Dan untuk soal kameranya apa ya, soal kamera wah kalau buat ditanya buat hasil rekaman ini sih gila banget sih, masih oke banget. Tapi fokus khusus untuk di apa ya, di pencahayaan yang cukup lah ya. Kalau lu kayak ngerekam di gelap-gelapan gitu, kayak lu misalnya ngajak ngajak pacar orang atau ngajak bini orang gitu kayak main ke sawah gelap-gelapan terus lu pengen rekam-rekaman, itu kurang banget men. Maksudnya fitur low light itu nggak ada gitu. Maksudnya kayak kameranya itu emang sensitif banget sama cahaya yang kurang. Jadi kalau cahayanya bagus menurut gue itu udah oke banget. Nah ini adalah beberapa slide hasil kamera si iPhone SE-nya. Dan sorry banget nih cuy kalau slide-slide fotonya itu kayak cuman foto dari Instagram tapi gue masukin juga kan nama akunnya. Karena foto orang pertama ya lagi corona, gue nggak bisa kayak keluar gitu ngambil objek-objek gambar gitu, itu yang pertama. Terus kedua ya karena memang hasilnya itu bagus dari beberapa apa foto yang udah gue riset di Instagram. Dan menurut gue itu udah instagramable banget buat dijadiin sebuah foto yang bisa gue pajang dalam konten gue. Dan itulah alasan kenapa gue ngambil foto dari Instagram. Cuman selebihnya menurut gue kedua handphone ini buat kamera ya benar-benar oke kalau di pencahayaan yang cukup. Tapi balik lagi ke lu butuhnya buat cahaya apa lu kayak sering foto di ruangan yang gelap. Menurut gue antara Sony Z5 ataupun iPhone SE juga masih kurang sih, karena memang mereka kan handphone lama, target marketnya juga yang mereka kasih tahu juga pada saat itu, pada zaman itu ya bukan buat kayak foto gelap-gelapan cuy. Jadi ya nggak bisa juga sih lu bilang kamera jelek, karena memang pada zamannya teknologi emang seperti itu. Cuman kalau lu pengen beli si Z5 sama SE, lu mesti hati-hati nih cuy. Kali ini kan udah handphone lama, berarti cenderung ada beberapa komponen yang udah diganti kan. Jadi lu hati-hati aja kalau mau beli si Z5 atau si iPhone SE-nya. Balik lagi soal inti video, kalau buat perekaman ya, gue jujur ini gue bodo amat ya lu mau suka perkataan gue atau kagak, gue nggak peduli banget karena gue nggak peduli. Dan menurut gue ya yang gue kurang suka dari Z5 ini ya memang di hasil kameranya itu kalau ngerekam tuh kayak terlalu kaku gitu warnanya men. Maksudnya warnanya itu wah jauh banget lah dari warna aslinya. Memang orang-orang bilang tuh warna iPhone tuh lebih natural gitu, tapi pada kenyataannya emang nggak natural banget cuy. Cuman kalau gue bandingin ya sama si Sony Z5 ini beda banget cuy. Kayak gue ngerekam si pakai Sony ini kadang tuh warnanya tuh kayak beda dimensi cuy. Anjir nih kayak di mana gitu. Nah bedanya di iPhone itu warnanya masih kayak tetap apa ya, kayak tetap enak aja lah dilihat. Untuk ini gue ngomongin soal hasil rekaman video ya. Cuman kalau buat foto perfotoan menurut gue ya ini masih bisa lah diadu antara keduanya. Dan itu balik lagi soal lu suka yang mana, tergantung selera lu di Sony atau si iPhone.